Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Selamat berjumpa dengan saya Dr. Haryanto MPD, Wida Iswara Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep berpikir kreatif. Pengertian berpikir. Berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Ini menurut Alex Sobur. Sedangkan menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Dan menurut Bayer, berpikir merupakan manipulasi mental terhadap input dari panca indera untuk merumuskan pikiran, memberi alasan, atau penilaian. Lalu apa pengertian kreativitas? Kreativitas atau creativity adalah kemampuan seseorang dalam mengembangkan, mencipta, dan berkreasi untuk menghasilkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Menurut David Campbell, hasil kreativitas bersifat baru atau novelty, berguna atau useful, dapat dipahami atau understandable. Dengan demikian, suatu kreativitas harus mengandung unsur kebaruan, unsur manfaat atau berguna, dan dapat dipahami atau diterima oleh masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kreatif itu dimulai dari cara berpikir. Lalu, apakah berpikir kreatif itu? Menurut Coleman dan Hammond, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan atau seni baru. Sedangkan menurut Rawlinson, berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral, yaitu menghubungkan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Mengapa berpikir kreatif itu penting? Karena berpikir kreatif dapat membuka kemungkinan mencari alternatif solusi, bahkan menciptakan peluang yang menunjang keberhasilan. Dan yang ketiga, berpikir kreatif dapat menciptakan peluang-peluang yang mengantarkan kita melakukan inovasi-inovasi baru. Dengan demikian, berpikir kreatif juga penting dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik agar dapat menciptakan peluang-peluang untuk melakukan inovasi-inovasi pelayanan, sehingga pelayanan yang kita lakukan lebih berkualitas dan memuaskan pelanggan. Lalu, lingkungan seperti apa yang dapat memicu kreativitas? Lingkungan yang dapat memicu kreativitas antara lain: 1. Mengembangkan gagasan semua pegawai. Jadi, lingkungan yang dapat memicu kreativitas harus dapat mengembangkan gagasan semua pegawai tanpa kecuali. Oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin, saudara harus memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk mengembangkan gagasannya. Yang kedua, merangsang dan memfasilitasi kerjasama. Suatu lingkungan yang memicu kreativitas harus dapat merangsang dan memfasilitasi kerjasama di antara pegawai yang ada. Oleh karenanya, pemimpin harus memicu kreativitas dengan cara memberikan rangsangan dan memfasilitasi kerjasama para pegawai yang dipimpinnya. Yang ketiga, mengembangkan keanekaragaman sudut pandang. Pemimpin harus memberikan kesempatan agar muncul berbagai sudut pandang yang berasal dari para pegawai atau anak yang dipimpinnya itu. Sehingga kemungkinan muncul ide-ide baru yang lebih kreatif
sangat terbuka. Dan yang keempat, membantu setiap gagasan agar mendatangkan keuntungan komersial. Kelima, memanfaatkan kegagalan sebagai sarana belajar. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang dapat memanfaatkan kegagalan sebagai sarana belajar. Bukan justru kegagalan menjadi sebuah keputusasaan, tetapi harus mendorong menjadi sarana belajar atau menjadi tantangan untuk maju lebih baik lagi. Demikian beberapa lingkungan yang memicu kreativitas. Nah, peran pemimpin adalah bagaimana mewujudkan lingkungan tersebut sehingga kreativitas pegawai yang dipimpinnya menjadi terbuka. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa ciri orang berpikir kreatif. Ciri-ciri orang yang berpikir kreatif antara lain: 1. Cenderung melihat suatu persoalan sebagai tantangan untuk menunjukkan kemampuan diri. Bukanlah menjadi momok, tapi justru persoalan itu menjadi sebuah tantangan. Seseorang yang mampu mengelola masalah atau persoalan menjadi tantangan, dia akan lebih maju dan lebih sukses. Yang kedua, cenderung memikirkan alternatif solusi atau tindakan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya atau bukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Orang yang berpikir kreatif biasanya cenderung memikirkan alternatif solusi. Tidak putus asa, tidak menyerah, justru mencari tindakan yang tidak dilakukan oleh orang-orang lain pada umumnya atau yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia akan memunculkan tindakan sebagai alternatif solusi yang merupakan tindakan yang baru. Dan yang ketiga, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Orang yang berpikir kreatif selalu terbuka. Dia tidak takut mencoba hal-hal baru sekalipun akan dicemooh, akan dikritik. Karena dengan kritikan itu hasil kreativitas akan lebih baik. Selanjutnya, yang keempat adalah orang yang berpikir kreatif tidak takut dicemooh oleh orang lain karena berbeda dari kebiasaan. Yang kelima, tidak cepat puas terhadap hasil yang diperoleh, toleran terhadap kegagalan dan frustasi. Artinya, seseorang yang berpikir kreatif itu tidak cepat puas walaupun dia sudah berhasil. Tapi sebaliknya, ketika dia gagal atau frustasi, dia juga tidak mengeluh. Dia akan mencoba dan mencoba lagi sehingga akhirnya sukses. Dan yang keenam adalah orang berpikir kreatif memiliki ciri memikirkan apa yang mungkin dapat dilakukan atau dikerjakan dari suatu kondisi atau keadaan atau benda. Inilah beberapa ciri orang berpikir kreatif menurut Departemen Pendidikan Nasional. Ada kata bijak, lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak melakukan apa-apa. Ingat Bapak Ibu, kreatif itu dimulai dari cara berpikir. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat dan sukses selalu. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.